Apakah sudah terlihat slide saya? Oke, sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon izin dalam kesempatan ini saya Kamal dari WHO akan mencoba menyampaikan terkait penemuan kasus di rumah sakit, terutama nanti ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah surveillance masif, surveillance aktif, dan juga hospital record review. Dan ini juga merupakan salah satu upaya ya, terima kasih dari Kementerian Kesehatan sudah menginisiasi pertemuan kali ini karena memang sangat penting sekali, terutama dalam menyikapi KLB polio yang saat ini kita hadapi di Aceh, dan sebenarnya ini adalah KLB nasional ya, karena memang dengan penemuan tipe 2 ini, CVDP tipe 2 ini harus menjadi concern kita semuanya. Dan seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, semua wilayah, ya tidak hanya Aceh, tetapi hampir semua provinsi itu masuk dalam kategori high risk untuk transmisi polio. Kita bisa kenapa? Karena cakupannya belum optimal ya, cakupan imunisasi baik itu OPV maupun IPV. Kemudian surveillance-nya terutama pada tahun 2020 dan 2021 benar-benar belum optimal, tapi alhamdulillah di tahun 2022 kita mulai bangkit kembali dengan parameter-parameter tersebut. Kemudian kita olah dan memang ya 80% ya dari provinsi dan juga sekitar itu juga untuk kabupaten kota merupakan wilayah yang berisiko tinggi untuk transmisi polio, sehingga perlu kita tingkatkan kewaspadaan terutama untuk dari segi surveillance ya, kewaspadaan dan peningkatkan upaya penemuan kasus AFP di rumah sakit. Dalam beberapa slide ke depan ya, nanti akan coba saya sampaikan hal-hal praktis terkait penemuan kasus di rumah sakit. Nah, ini adalah, sebentar maaf, ya, kegiatan surveillance di rumah sakit. Jadi paling tidak ya, minimal ada 3 kegiatan surveillance di rumah sakit. Yang pertama adalah surveillance pasif, yaitu kuncinya adalah tenaga kesehatan yang melaporkan pasien. Jadi dokter ataupun perawat ya, ketika menemukan pasien yang datang ke rumah sakit dan memenuhi kriteria definisi operasional, maka ini bisa dilaporkan. Kemudian yang selanjutnya adalah surveillance aktif. Aktif artinya adalah petugas datang langsung. Petugas ini bisa petugas surveillance kabupaten kota maupun petugas dari rumah sakit itu sendiri. Dan ini kita dilakukan secara reguler, ya rutin ya. Bisa itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Dan juga ada beberapa kegiatan yang nanti dilakukan tidak hanya mencari kasus, tetapi juga nanti termasuk sensitisasi. Artinya menyampaikan kembali atau refresher ya kepada petugas kesehatan atau staf di rumah sakit terkait surveillance AFP dan juga nanti PD3I lainnya. Dan yang terakhir adalah hospital record review. Artinya kita akan mereview catatan medis atau register di seluruh unit ya, unit pelaporan atau unit yang merawat kasus atau anak usia di bawah 15 tahun untuk periode tertentu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau bisa 1 tahun. Jadi paling tidak ini 3 kegiatan ini minimal yang bisa kita lakukan di rumah sakit, dan harapannya ini bisa dilakukan di setiap rumah sakit di masing-masing kabupaten kota Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama adalah surveillance pasif di rumah sakit. Ada beberapa hal konsep ya yang perlu kita pahami. Pasif itu berarti kan pasien datang ya, pasien datang ke unit pelapor. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Jadi ketika pasien datang, baik itu ke Poli ataupun ke Bangsal ataupun ke UGD, kemudian dievaluasi dan memenuhi kriteria kasus ya atau definisi operasional, maka kemudian tenaga kesehatan yang menemukan kasus tersebut atau mendiagnosis kasus tersebut melaporkan ke petugas surveillance. Ya, jadi kuncinya adalah ketika pasien datang, ya pasien datang, kemudian kita cek, ya memenuhi kriteria, kemudian dilaporkan. Ada beberapa hal yang penting yang perlu nanti dilakukan atau diperhatikan. Yang pertama tentu ketika kita ingin bisa mendapatkan laporan ini, kita harus melakukan sosialisasi
atau training ya, peningkatan kapasitas kepada petugas kesehatan di rumah sakit terkait definisi operasional kasus ya. Misalnya untuk AFP, anak usia 15 tahun, lumpuh layun dada bukan karena trauma, itu nanti tolong dilaporkan ya. Kita lakukan training, kita lakukan capacity building ya, peningkatan kapasitas atau sosialisasi. Sehingga petugas yang ada di rumah sakit tahu, oh kalau ada kasus yang atau pasien yang datang memenuhi kriteria ini, saya harus lapor. Itu yang pertama. Kita melakukan pembekalan. Kemudian yang kedua, selain kita melakukan pembekalan, kita juga harus memberikan media KIE berupa poster, leaflet, atau buletin ya di Poli, di Bangsal, atau unit-unit yang merawat kasus anak untuk sebagai media pengingat ya. Ketika kita sudah training, kita juga berikan leaflet untuk nanti mungkin atau poster kecil yang bisa ditempelkan di dinding atau ditempelkan di meja ya, untuk supaya petugas kesehatan ingat ya bahwa kalau ada kasus yang memenuhi kriteria DO ya, kriteria definisi operasional, harus dilaporkan. Dan yang terakhir adalah memberikan kontak petugas surveillance-nya. Jadi apa namanya, alur atau komponen ini harus tidak bisa terlepaskan ya. Jadi semuanya harus kita lakukan. Kita lakukan sosialisasi supaya petugas kesehatan tahu ya apa itu PD3I, apa itu AFP, apa itu polio ya. Kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, misalnya lewat Zoom atau mungkin pertemuan langsung, ketika mereka pulang kita bisa bekali media KIE atau poster atau leaflet untuk mereka tempel di poli atau bangsal ya. Kemudian juga berikan nomor ya. Sehingga semua komponen ini akan mendukung upaya penemuan kasus melalui surveillance pasif di rumah sakit. Sehingga ketika pasien datang ke poli atau bangsal, petugas poli dan bangsal sudah tahu apa yang harus ditemukan atau apa yang harus dilaporkan. Kalaupun mereka lupa, mungkin mereka akan lihat di dinding atau di meja, oh ya ini harus saya laporkan. Ya. Ketika mereka sudah menemukan, mereka harus tahu siapa yang akan dikontak. Maka berikan nomor kontak petugas surveillance. Ya, sehingga alur ini bisa berjalan dengan lancar. Dan di sini juga perlu diperhatikan, terutama di kalimat yang paling bawah ini, saya sampaikan tanggapi dengan serius setiap laporan yang masuk dan berikan umpan balik seperti hasil investigasi, hasil lab dan sebagainya. Maksudnya apa? Supaya petugas kesehatan ataupun petugas yang ada di rumah sakit ya itu merasa laporan mereka itu ditanggapi. Ya. Bayangkan kalau misalnya mereka melakukan laporan melalui WA atau telepon atau SMS, tapi kita tidak menindaklanjuti, tentu mereka tidak akan mau lapor lagi, ngapain gitu ya. Lapor lagi kalau misalnya tidak ditanggapi. Atau ketika sudah ditanggapi, tapi kemudian tidak ada laporan balik ya. Bagaimana hasilnya, bagaimana hasil investigasinya, bagaimana hasil labnya, itu juga nanti akan memberikan resistensi kepada petugas yang ada di rumah sakit. Nah, kemarin saya lapor misalnya, oh lah kemarin saya bantu untuk pengambilan spesimen serum ataupun tinja, tetapi kok sampai sejauh ini saya tidak dengar, saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, itu juga harus kita sampaikan. Jadi sekali lagi feedback itu sangat sangat penting sekali ya. Tanggapi dengan serius setiap laporan yang masuk dan juga berikan umpan balik. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita ingat sebagai petugas surveillance ya. Ini yang pertama adalah surveillance pasif rumah sakit ya. Sekali lagi saya ulangi, pasien datang ke poli atau bangsal, petugas atau tenaga kesehatan menangkap atau menemukan kasus tersebut, memenuhi kriteria DO, kemudian langsung laporkan kepada petugas surveillance, baik itu petugas surveillance rumah sakit maupun bisa petugas surveillance kabupaten kota setempat. Ini adalah kegiatan di rumah sakit yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sering kita sebut sebagai SARS atau Surveillance Aktif Rumah Sakit. Dan ini merupakan salah satu kegiatan prioritas ya, terutama di rumah sakit, dengan asumsi bahwa setiap kasus lumpuh kemungkinan besar akan dibawa ke rumah sakit atau dibawa berobat ke rumah sakit. Surveillance aktif itu adalah petugas yang aktif ya. Jadi petugas yang datang. Misalnya saya petugas surveillance ya dari kabupaten kota, saya yang datang ke rumah sakit ya, atau nanti dari petugas rumah sakit dia yang akan secara aktif mencari ya. Jadi komponennya apa saja? Kalau misalnya kita sampaikan satu komponen per komponen ya. Yang pertama lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan bisa di
semua rumah sakit yang merawat anak usia di bawah 15 tahun. Baik itu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan sebagainya. Lokasi penemuan kasus di mana? Ya, kalau sudah ketemu rumah sakitnya, identifikasi lokasi atau unitnya mana. Apa itu bangsal anak, poli anak, ya, bangsal syaraf, poli syaraf misalnya, fisioterapi atau rehab medis, UGD, ya, penyakit dalam kalau memang dia juga merawat anak di bawah 15 tahun, ya. Ini adalah lokasi-lokasi penemuan kasus yang bisa kita masukkan ke dalam list atau daftar. Pelaksananya siapa? Bisa petugas surveillance kabupaten kota, bisa juga petugas surveillance atau kontak person di rumah sakit. Nanti akan kita lihat satu persatu. Kemudian frekuensinya diharapkan untuk petugas surveillance rumah sakit bisa setiap hari. Artinya setiap hari itu mengecek ya. Jadi misalnya saya kontak person atau focal point di bangsal anak, maka setiap hari saya akan ngecek apakah ada kasus AFP atau tidak. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian untuk petugas dinas kesehatan paling tidak setiap minggu ya, sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan nanti prioritisasi dari rumah sakit. Ya, datang setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ya untuk mengecek ya apakah ada kasus PD3I dalam hal ini kasus AFP. Nah, persiapan-persiapan ya yang perlu dilakukan sebelum melakukan surveillance aktif rumah sakit. Yang pertama adalah identifikasi rumah sakit yang potensial ya. Karena memang misalnya satu kota besar ya, misalnya ada 10 ya, 10 rumah sakit. Tentu akan berat sekali kalau kita harus mengunjungi 10 rumah sakit itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Maka bisa kita melakukan prioritisasi ya. Kita melakukan apa namanya? Difilter kira-kira mana rumah sakit yang potensial. Potensial dalam hal apa saja? Yang pertama, rumah sakit yang paling banyak merawat kasus anak misalnya, atau memiliki tingkat kunjungan yang tinggi, ya, atau rumah sakit tipe C, tipe D ya, yang merupakan rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten kota misalnya. Atau mungkin nanti kita bisa pertimbangkan untuk yang unitnya lengkap ya, spesialisasinya lengkap, misalnya ada spesialis anak, ada spesialis rehab medis, spesialis saraf ya, untuk menemukan kasus AFP. Jadi nanti dibuat pemetaannya mana kira-kira rumah sakit yang potensial. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah punya daftarnya, ya misalnya dari 5 rumah sakit kita sudah punya daftarnya, kita akan mendekati rumah sakit A dan B misalnya, lakukan pendekatan, ya pendekatan kepada rumah sakit tersebut. Tentu paling bagus adalah melakukan pendekatan secara formal, artinya dari dinas kesehatan membuat surat kepada ditujukan kepada rumah sakit untuk bisa melakukan kegiatan surveillance aktif rumah sakit. Ya, nanti disampaikan di sana bahwa nanti akan ada petugas dari dinas kesehatan kabupaten kota yang akan melakukan kegiatan kunjungan ke rumah sakit untuk mendatangi bangsal atau poli anak dan sebagainya dalam periode waktu atau mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu disampaikan ya secara formal. Kemudian nanti mungkin bisa ada pertemuan dan sebagainya, nanti kita bisa atur ya. Tapi paling tidak lakukan pendekatan secara formal dari dinas kesehatan kepada rumah sakit yang dituju. Nah, ketika sudah mendapatkan persetujuan atau sudah mendapatkan izin atau sudah mendapatkan komitmen dan dukungan, kemudian kita identifikasi unit perawatan di rumah sakit yang merawat atau mengobati kasus AFP. Ya. Unit perawatan itu apa saja ya tadi seperti yang saya sebutkan, misalnya bangsal anak, poli anak, ya, bangsal syaraf, ya, poli rehab medis atau fisioterapi, ya, UGD, itu adalah unit-unit perawatan atau unit-unit pelaporan yang ada di rumah sakit. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian tentukan kontak person dan berikan penjelasan. Ya, kontak person di masing-masing bangsal itu paling enak ya, di masing-masing poli ya. Jadi kita punya misalnya kepala bangsal ya atau kepala poli ya. Itu kita minta nomornya, kita berikan penjelasan. Kalau misalnya nanti ada kesempatan juga kita bisa ajak atau kita bisa undang untuk pelatihan atau peningkatan kapasitas ya. Tapi minimal kita berikan penjelasan kasus-kasus apa saja yang perlu dilaporkan dari bangsal tersebut atau dari poli tersebut ya. Kemudian yang kelima, identifikasi sumber data. Kita mengecek atau mengidentifikasi sumber datanya nanti dari mana. Bisa buku register atau buku status atau rekam medis ya. Atau bahkan mungkin sistem informasi rumah sakit itu juga nanti bisa menjadi sumber data.
Kalau kita pilih paling praktis ya menurut saya ya buku register yang ada di Bangsal maupun Polri, karena biasanya mereka ada penjelasan singkat ya terkait kasusnya dan terutama diagnosisnya ya. Terutama diagnosisnya pasti ada, diagnosis dan nomor rekam medis ya. Jadi itu kita bisa jadikan sebagai sumber data untuk nanti kita melakukan kegiatan di rumah sakit. Kemudian sediakan bahan-bahan informasi seperti buku pedoman, poster, buletin dan sebagainya ya untuk nanti upaya sensitisasi. Kemudian nomor 7 adalah buat daftar nomor telepon penting yang dapat dihubungi. Misalnya kita punya nomor kontak dokternya ya, spesialis anaknya, atau spesialis saraf, perawatnya atau kepala poli atau bangsal ya, dan petugas surveillance-nya. Kita punya nomor-nomor tersebut ya di setiap rumah sakit yang nanti akan kita jadikan sebagai unit pelapor untuk kegiatan surveillance aktif. Kemudian yang ke-8, lakukan sosialisasi surveillance AFP di rumah sakit. Ini juga tidak perlu harus kita mengadakan sendiri ya. Kalau memang ada dananya, ada waktunya, bisa melakukan sendiri ya, artinya dari pembiayaan dari dinas misalnya. Atau kalau tidak ya memanfaatkan pertemuan yang ada di rumah sakit ya, misalnya pertemuan komite medis atau pertemuan umum ya untuk petugas-petugas yang ada di rumah sakit itu bisa dimanfaatkan. Paling butuh waktu 30 menit ya, 30 menit, 45 menit cukup untuk bisa menyampaikan definisi operasional, kasus-kasus yang perlu dilaporkan. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan surveillance aktif di rumah sakit. Nah, pada saat pelaksanaan, ya, saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pelaksanaan surveillance aktif oleh petugas surveillance kabupaten kota. Yang kedua adalah pelaksanaan surveillance aktif oleh perawat, kontak person rumah sakit, atau petugas surveillance yang ada di rumah sakit. Ya, saya mulai dari petugas surveillance kabupaten kota. Untuk surveillance kabupaten kota, ya, petugas surveillance kabupaten kota, maka upayakan ya setiap minggu atau sesuai dengan jadwal mengunjungi rumah sakit dan unit-unit yang sudah diidentifikasi ya, yang merawat anak-anak usia di bawah 15 tahun ya. Jadi mengunjungi rumah sakitnya dan juga unit-unitnya. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan dokter, perawat atau petugas surveillance ya atau focal point terkait apakah ada kasus AFP yang datang berobat di situ. Ya. Kemudian kalau sudah diskusikan, misalnya oh ada gitu ya, kita bisa langsung periksa register sambil nanti mungkin ngecek mungkin ada yang lolos ya. Jadi misalnya setelah diskusi dengan kepala bangsal ya, bangsal anak, oh ada kemarin ada kasus misalnya mielitis ya. Maka nanti oh ya dah nanti kita coba cek buku register ya, Bu atau Pak gitu ya. Kemudian kita cek registernya. Kita urutkan ya dari tanggal terakhir kita datang. Jadi kita cek semuanya terutama dari diagnosisnya ya. Diagnosis mana saja yang masuk kriteria atau inline atau sesuai dengan diagnosis banding untuk AFP. Ya. Kalau sudah memang tidak ada, cuma ada satu misalnya, jangan lupa berikan paraf ya atau tanda tangan ya kecil di tanggal terakhir kita, tanggal hari itu ya, bahwa kita sudah melakukan surveillance aktif dan kita sudah cek registernya sampai tanggal tersebut. Itu dikasih tanda tangan, jangan lupa ya. Di ujung, biasanya saya tulis di ujung kanan ya, di pojok gitu ya. Saya tuliskan saya Kamal misalnya, Kamal tanda tangan tanggal kunjungan ya di situ. Jadi setelah kita periksa registernya, kita sisir ya, kita sisir diagnosisnya. Kalau memang tidak ada ya tidak masalah ya, kita tanda tangan saja. Tapi kalau ada yang nanti tentu kita perlu catat. Jadi kalau ada kasusnya, maka kita catat dalam formulir ya. Kalau biasanya kalau saya sekalian bawa formulir FP1-nya ya. Formulir FP1-nya saya bawa, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan PE dan pengambilan spesimen. Karena kalau surveillance aktif ini kita berpotensi untuk menemukan kasus yang masih fresh. Ya, kasus-kasus baru nih di surveillance aktif. Mungkin kalau telat ya mungkin telat 3 hari atau seminggu gitu ya. Kalau kita lakukan kunjungan itu bisa rutin. Jadi kalau seminggu ini masih bisa kita tindak lanjuti ya, misalnya kita ketemu AFP ya, telat seminggu ya dari tanggal dia lumpuh misalnya, masih kita bisa ambil ya spesimennya dan adekuat. Ataupun kalau menemukan campak misalnya, itu juga masih kita bisa ambil. Jadi sekali lagi ketika kita menemukan kasus ya, kemudian kita catat
lebih bagus langsung kita isikan sesuai dengan data yang ada di formulir FP1-nya. Ya, kemudian nanti disampaikan untuk kalau memang perlu pengambilan spesimen, kita sampaikan kita perlu mengambil spesimen. Yang selanjutnya adalah diskusikan dengan dokter atau petugas surveillance atau penanggung jawab ruangan terkait hasil temuan. Ya, kalau kita sudah menemukan, ya kita diskusikan dengan dokter atau dengan petugas setempat, ya, atau penanggung jawab, ya, bahwa oh ini ada kasus hipokalemi dok, ya, atau suster atau Pak Mantri ya di timur ya. Ada kasus AFP nih dok, bisa kita laporkan. Dia diagnosisnya adalah myelitis transversum ya atau hipokalemi dok. Jadi ini kita bisa laporkan. Nah, kemudian sampaikan rencananya seperti apa. Jadi sampaikan, oh ini nanti kita akan lakukan investigasi lebih lanjut. Kami nanti akan mohon izin untuk nanti bisa menginterview ya, mewawancara pasien ataupun orang tua pasien kalau dia masih anak-anak memang ya. Dan nanti tolong bantuannya untuk nanti kita mengambil spesimen, ya, sampaikan. Jadi kita sampaikan rencananya, ya rencana tindak lanjut terhadap pasien AFP tersebut. Jadi rencana tindak lanjut itu biasanya cuma dua, ya, mengisi formnya atau melengkapi formnya. Yang kedua adalah pengambilan spesimen. Sampaikan kepada petugas surveillance atau penanggung jawab atau dokter di poli atau di bangsal tersebut. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan dukungan juga, ya. Karena kalau masih di bangsal biasanya kita titip, ya kita titip pot tinjanya untuk nanti kalau anak tersebut buang air besar kita bisa tampung. Nah, nanti yang terakhir adalah kalau sudah kita sampaikan rencana tindak lanjut, ya tentu kita akan tindak lanjuti dan jangan lupa nanti buat absensi pelaksanaan SARS. Ya artinya kita buat catatan sendiri bahwa oh hari ini atau tanggal ini saya sudah datang ke rumah sakit ini ketemu kasus sekian misalnya, diagnosisnya apa. Ya, seperti itu. Ini adalah pelaksanaan surveillance aktif oleh petugas surveillance kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah pelaksanaan surveillance aktif oleh perawat, kontak person rumah sakit atau petugas surveillance ataupun focal point ya dari masing-masing unit. Ini sebisa mungkin dilakukan setiap hari. Ya. Kok setiap hari gitu ya? Kalau lihat setiap hari itu udah kayak pusing ya. Maksudnya begini, karena tentu petugas tersebut, misalnya kepala bangsal ataupun kepala poli ya, kemungkinan besar akan masuk tiap hari. Ya, artinya apa? Ada apa namanya kesempatan untuk bisa mengecek ya hari tersebut apakah ada kasus AFP atau tidak. Ya, paling mungkin 2 atau 3 kasus kan masuk ya ke bangsal ya untuk rumah sakit yang standar. Jadi ngecek ya setiap hari. Oh ada nggak gitu kan? Supaya nanti tidak ada keterlambatan ya. Kalau sampai menunggu petugas surveillance kabupaten datang mungkin udah telat seminggu ya misalnya. Tapi kalau nanti dari petugas dari rumah sakit ya atau mungkin kontak person di masing-masing unit ya atau penanggung jawab di masing-masing poli atau bangsal, maka diharapkan tidak ada keterlambatan untuk pelaporan. Jadi dilakukan setiap hari. Pantau kasus AFP ya yang datang berobat ke ruangan masing-masing. Ya, baik itu ke poli maupun ke bangsal. Kalau menemukan, konsultasikan dengan dokter spesialis atau dokter penanggung jawab tentang ada atau tidaknya kasus AFP pada hari tersebut. Kalau ada, nanti segera laporkan kepada petugas surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat. Ya, segera itu 1 kali 24 jam. Sehingga nanti tidak ada keterlambatan. Ya. Jadi sekali lagi di sini mungkin bahasanya adalah untuk selalu waspada ya atau selalu awas ya untuk kalau ada kasus-kasus AFP maupun PD3I yang datang ke ruangan masing-masing segera kita bisa laporkan ya untuk segera ditindaklanjuti. Jadi itulah kenapa untuk pelaksanaan surveillance aktif juga bisa dilakukan oleh petugas rumah sakit sendiri ya baik itu perawat, kontak person ya atau kepala bangsal, kepala poli ya atau petugas surveillance-nya ketika memang ada kasus-kasus yang masuk pada hari tersebut. Ya, sehingga tidak ada keterlambatan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini saya tambahkan untuk yang masyarakat ya. Jadi untuk yang di rumah sakit ya, itu bisa dilakukan baik oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun dilakukan oleh kontak person-nya ya. Kontak person di masing-masing poli atau bangsal ataupun kontak person untuk petugas surveillance yang ada di rumah sakit ya. Tentu nanti berkolaborasi dengan Dinas
kesehatan kabupaten kota setempat. Kalau yang masyarakat tentu nanti penemuannya ada lewat tenaga bidan ya, perawat atau nakes di sana, kader dan sebagainya, tokoh masyarakat ya. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh puskesmas dan juga nanti ke dinas kesehatan kabupaten kota. Artinya apa? Bahwa di sini perlu kolaborasi yang baik antara rumah sakit dengan dinas kesehatan kabupaten kota, ya seperti itu. Semoga tadi ya dua hal tadi. Yang pertama adalah surveillance pasif yang bertumpu pada pelaporan dari petugas kesehatan ketika ada pasien masuk. Yang kedua adalah surveillance aktif, artinya petugas yang ngecek langsung, ya ngecek langsung ke Polri, ke Bangsal, ya apakah ada kasus yang memenuhi kriteria kasus AFP. Ya, ini adalah dua kegiatan utama ya untuk surveillance di rumah sakit, yaitu adalah surveillance pasif ya. Yang kedua adalah surveillance aktif. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke hospital record review. Nah, ini yang juga sering kita dengar ya. Apa ini barang ya? Hospital record review itu sebenarnya adalah untuk mengevaluasi kegiatan surveillance AFP di rumah sakit atau untuk mengukur sensitivitas surveillance berbasis rumah sakit. Jadi sebenarnya ini bukan pokok ya. Ini sebenarnya adalah apa? Alat untuk mengevaluasi, bukan untuk alat menemukan kasus ya sebenarnya. Dari asal istilah hospital record review ini. Karena untuk penemuan kasus tadi kita bertumbuh pada dua hal atau dua kegiatan, surveillance pasif ya ataupun dan juga surveillance aktif. Itu adalah dua tulang belakang ya atau dua pokok untuk penemuan kasus AFP. Nah, hospital record review adalah untuk mengevaluasi sebenarnya kegiatan-kegiatan surveillance AFP di rumah sakit atau untuk mengukur sensitivitas. Caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah dengan mereview catatan medis atau register medis di seluruh unit yang ada di rumah sakit yang merawat anak usia di bawah 15 tahun. Ya, tadi bangsal anak, saraf, poli anak, poli saraf, penyakit dalam kalau ada, ya, UGD, poli rehab medis dan sebagainya. Untuk periode tertentu atau yang telah ditentukan, bisa 6 bulan ataupun 1 tahun. Ya, bayangkan kalau kita nunggu HRR ya untuk menemukan kasusnya udah lewat ya. Kalaupun ada transmisi udah menyebar kemana-mana. Karena HRR ini adalah alat untuk mengevaluasi sebenarnya, bukan untuk menemukan kasus ya. Sekali lagi kalau boleh saya ulang-ulang terus ya, untuk penemuan kasus kita bertumpu pada ini ya, surveillance aktif ya, rumah sakit ya, dan juga surveillance pasif. Ini adalah poin utama untuk penemuan kasus di rumah sakit. HRR itu adalah nanti untuk mereview ya, mereview, mengevaluasi. Ya, tapi mungkin nanti kita untuk kali ini mungkin akan sedikit berbeda karena kita kemudian melakukan HRR untuk menemukan kasus yang lewat ya. Sehingga tentu hasilnya nanti jelek ya. Artinya apa? Misalnya kita menemukan kasus AFP ternyata udah terjadi di bulan Juni atau Juli ya. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu tentu udah nggak bisa diambil spesimennya. Nah, jadi sekali lagi yang paling utama adalah surveillance aktif ya rumah sakit dan juga surveillance pasif rumah sakit. Ya. Jadi petugas surveillance datang ya, dan juga dari petugas kesehatan itu diberikan pembekalan atau training ya untuk menemukan kasus di rumah sakit. Itu adalah backbone-nya, itu adalah pokoknya. Nah, untuk HRR tadi selalu saya ulang ya, itu adalah untuk mengevaluasi ya. Karena nanti misalnya ternyata setelah HRR itu dari rumah sakit A itu ditemukan 5 kasus ya. Tetapi tidak ada satupun yang dilaporkan. Berarti kan itu kan indikator yang tidak baik ya terkait surveillance yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian cari kasus yang didiagnosis sebagai berikut ya untuk AFP seperti Guillain-Barré ya, kemudian myelitis transversum ya, hipokalemia. Nanti lihat slide selanjutnya untuk yang lebih lengkap ya ini ya. Ini adalah beberapa diagnosis penyakit dengan gejala AFP ya. Kalau ada ini nanti segera dicatat untuk nanti kita laporkan ya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah diagnosis penyakit dengan gejala AFP ya. Oke, seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Tentu yang pertama lihat buku register ya di setiap bangsal atau polri secara teliti.
dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun ke belakang ya. Mulai dari bulan Januari kita lihat semua ya, kita lihat semuanya ya di registernya, ada nggak kasus yang masuk kriteria diagnosis untuk AFP ya. Kalau ada nanti kita catat ya. Jadi cek semua pasien usia 15 tahun dengan diagnosis yang digolongkan sebagai kasus AFP. Kemudian juga dapat menggunakan kode ICD-10 yang kemudian diinputkan dalam sistem informasi rumah sakit. Ini juga bisa dilakukan, tetapi kalau saya pribadi mending saya pakai buku register ya, karena nanti di sana lengkap informasi yang bisa kita dapat. Dan juga tidak terlalu lama ya, kalau nanti Bapak Ibu coba itu paling nggak ada 10 menit tuh kita bisa tuh menyisir semua kasusnya ya, sesuai dengan yang ada di list ini atau daftar ini ya, seperti itu. Mungkin yang kalau mau dihafalkan yang paling banyak ya, misalnya ada GBS, mielitis stenoversum ya, kemudian hipokalemi ya, mungkin ada diare dengan dehidrasi berat ya, kemudian meningitis, meningoencephalitis, itu adalah beberapa diagnosis yang sering muncul ya. Malnutrisi atau gizi buruk itu juga bisa masuk ya, seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga mungkin oleh pembicara sebelumnya, mungkin Prof. Irawan atau yang lainnya, terkait bahwa untuk kasus lumpuh ini ya tidak harus nunggu lumpuh, artinya sudah lemes-lemes ya, powernya sudah turun, itu sudah bisa masuk kriteria AFP. Nah, untuk HRR ini ya, tadi kita bisa menggunakan buku register maupun menggunakan sistem informasi rumah sakit. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai buku register, karena lebih lengkap ya di sana ya, seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu kasusnya nanti dicatat, ya nanti ada formnya. Nah, jika ditemukan, cari status menderita untuk nanti bisa kalau misalnya ada yang ragu, ya, ada yang ragu, bisa nanti cari status menderitanya, ya. Kemudian konsultasikan dengan dokter spesialis atau dokter penanggung jawabnya untuk memastikan apakah pasien tersebut masuk kasus AFP atau tidak. Untuk pasien masuk kasus AFP atau tidak ini, biasanya kita hanya melihat apakah ada kelumpuhan atau tidak yang bersifat layu, ya. Kita tanya, dok, ini lumpuh nggak ya dok ya kemarin, ya. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya tadi lebih enak pakai buku register, nanti kita catat, kemudian nanti kita diskusikan dengan dokter atau dokter penanggung jawab atau dokter spesialis ya. Kemudian nanti catat dalam formulir HRR dan lakukan follow up jika diperlukan untuk investigasi lebih lanjut. Nanti kalau misalnya kita ada diagnosis poliomielitis kan itu harus ditindaklanjuti seperti itu. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah melakukan HRR ya. Jadi sekali lagi tinggal lihat buku register di setiap bangsal atau polis secara teliti ya. Kemudian kita cek ya apakah ada diagnosis yang digolongkan sebagai kasus AFP ya seperti ini ya. Kemudian kalau ada kemudian kita catat ya, kalau bisa kita cari status penderitanya untuk dapat informasi lebih banyak lagi. Kemudian konsultasikan dengan dokter spesialis ya atau dokter penanggung jawab. Catat dalam formulir HRR. Untuk HRR kayaknya kok berat sekali ya sepertinya gitu kan, harus nanti cari di buku register, cari status menderita. Ini tidak akan berat kalau kita bisa rutin melakukan surveillance aktif ya. Kita sudah mengecek setiap kasus yang masuk, baik itu di bangsal atau di poliklinik, sudah kita paraf ya, sudah kita tindak lanjuti. Nanti kalau melakukan HRR nanti tidak akan berat. Oh, ini kemarin udah saya cek nih gitu kan. Oh, ini sudah saya tanda tangan, udah paraf. Jadi kita tinggal lurus aja, lempeng aja. Oh, udah selesai semua, tidak ada yang lewat, selesai. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi HRR ini adalah mungkin kalau kita bisa lihat alat evaluasi atau senjata terakhir ya untuk kita bisa menemukan kasus. Tapi jangan gunakan HRR sebagai alat utama untuk melakukan upaya penemuan kasus. Nah, ini kelihatan tuh nanti kalau di mungkin slide sebelumnya ya, di pemapar sebelumnya, kalau kita lihat misalnya cakupan performa surveillance AFP itu misalnya rendah, tinggi misalnya, non polio AFP rate-nya tinggi, misalnya sampai 4 atau 5 per 100.000 penduduk ya usia 15 tahun, tetapi spesimen adekuatnya cuma 40%, 30%. Nah, itu berarti tanda-tandai jangan-jangan ini hasil HRR semua, sehingga
secara rate memang tinggi, tetapi secara adekuasi dia jelek, drop, ya seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan jadikan HRR sebagai alat utama untuk menemukan kasus. Sekali lagi untuk rumah sakit ya, kita kalau boleh saya balik lagi ke yang slide sebelumnya, surveillance pasif dan surveillance aktif ini harus menjadi tulang belakang ya atau komponen utama untuk melakukan kegiatan surveillance untuk menemukan kasus ya. Sekali lagi, surveillance pasif dan aktif adalah komponen utama untuk kita bisa menemukan kasus di rumah sakit. HRR adalah untuk mereview, mengevaluasi ya. Jangan jadikan HRR sebagai alat utama untuk menemukan kasus-kasus PD3I atau dalam hal ini adalah kasus AFP. Supaya apa? Supaya tentu biar tidak telat ya. Bayangkan kalau kita nunggu HRR 6 bulan, 3 bulan, ya 1 tahun bahkan. Banyak kasus yang lolos ya. Ya, seperti itu. Iya kalau yang lolos itu bukan polio. Kalau polio, ini kan transmisinya sudah meluas kemana-mana. Ya. Jadi seperti itu yang perlu kita pahami bersama ya untuk presentasi kali ini. Jadi nanti ini juga perlu kita garis bawahi nanti kalau menemukan kasus AFP lumpuhnya masih kurang dari 14 hari, isi FP1 ambil 2 spesimen tinja. Nah, ini penting ya. Ketika sudah lebih dari 14 hari tapi masih kurang dari 2 bulan, maka isi FP1 ambil 2 spesimen tinja, kemudian masih bisa kita lakukan KU60 ya dan lengkapi resume medisnya. Kemudian kalau lebih dari 2 bulan ya, maka isi FP1-nya KU60 dan juga resume medisnya. Supaya nanti kita bisa laporkan sebagai kasus AFP ya. Jadi nanti biasanya yang paling bawah nih. Kalau HRR ya ketemu paling bawah tuh, udah lewat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Itu bisa diisi FP1-nya, KU60-nya dan juga resume medisnya. Tetap harus dilaporkan. Walaupun nanti tentu akan menurunkan tingkat adekuasinya, tetapi itu lebih baik daripada tidak dilaporkan sama sekali ya. Seperti itu. Jadi mungkin ini nanti kalau nggak salah ada yang bahasa Indonesia nanti kita bisa share. Artinya ini adalah formulir atau tabel untuk HRR. Intinya apa ya? Intinya kita catat nomor rekam medisnya, namanya ya, usianya, nama orang tua, alamat ya. Misalnya onset lumpuhnya kapan, diagnosisnya apa, status imunisasinya apa ya. Kemudian diambil spesimennya atau tidak nanti bisa kita lengkapi di situ ya. Sekali lagi nanti kita bisa share yang versi bahasa Indonesianya untuk formulir HRR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan kalau boleh saya ulangi sekali lagi, mohon maaf kalau bolak-balik ya. Supaya nanti tidak disalah artikan ya, tidak disalah pahami bahwa untuk rumah sakit, surveillance di rumah sakit itu terutama bertumpu pada 2 kegiatan, yaitu surveillance pasif, artinya tenaga kesehatan yang melaporkan ya, ketika ada pasien datang. Yang kedua adalah surveillance aktif, ketika petugas yang kemudian mengecek langsung ke unit-unit atau poli atau bangsal. Ya, 2 hal itu, 2 komponen itu, aktif dan pasif. Sedangkan hospital record review kita lakukan untuk mereview, mengevaluasi, ya. Sebenarnya juga bisa dipakai untuk menemukan kasus, tapi jangan jadikan itu sebagai alat utama, ya. Karena kalau kita memakai HRR sebagai alat utama, udah kelewat gitu, udah nggak berguna dalam tanda kutip ya. Nggak berguna dalam konteks apa? Dalam konteks respon ya. Kalau kita menunggu 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun ya udah ya. Transmisi atau penularan udah kemana-mana, nggak bisa kita tangkap, nggak bisa kita lakukan apa-apa, udah terlambat gitu ya. Jadi sekali lagi, surveillance pasif dan surveillance aktif adalah backbone, adalah hal utama untuk kegiatan surveillance penemuan kasus di rumah sakit. Seperti itu. Itu yang mungkin nanti dapat saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya dan mohon bantuannya untuk Bapak Ibu di masing-masing kabupaten, kota, provinsi ya untuk bisa memperkuat upaya surveillance ya, terutama untuk surveillance polio ya. Karena tadi dengan adanya KLB tentu semua beresiko untuk terjadi transmisi di wilayah lain. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator.